Halo, jumpa lagi bersama saya. Pada video-video sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial seputar pembahasan UKK RPL Paket 2 tahun 2022, khususnya pembuatan mockup menggunakan Malsapic. Nah, pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial seputar pembuatan database. Untuk membuat database ini, kalian perlu menginstal SAMPP Control Panel seperti yang saya tampilkan ini. Kebetulan saya menggunakan SAMPP Control Panel versi 33.0. Untuk memulainya langsung kita klik di bagian MySQL ini, kita klik tombol startnya. Pastikan di sini sudah berwarna hijau seperti ini. Ini pertanda portnya, artinya port yang digunakan untuk menjalankan aplikasi MySQL ini adalah port 3306. Kemudian kita buka di bagian browser seperti ini. Pastikan alamatnya localhost strip phpMyAdmin strip. Kemudian kita enter. Nah, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, jika seperti ini artinya tidak bisa dibuka ya, tidak bisa dibuka. Coba kita masuk lagi ke SAMPP Control Panel ya. Di bagian Apache-nya ini kita klik start, sehingga dua-dua ini statusnya berwarna hijau atau sedang dijalankan. Kemudian kita enter, klik di sini atau di refresh juga boleh atau di reload. Saya enter sekali. Nah, phpMyAdmin-nya sudah terbuka. Kemudian di bagian database ini, diklik di sini, kita buat sebuah database dengan nama test UKK. Di sini test UKK ya. Oke, ini dia namanya test UKK. Kemudian di sebelah kanan kita create. Sekarang sebuah database dengan nama tes UKK sudah ada ya, yang paling bawah ini. Kita buat satu tabel, yaitu tabel user group. Field untuk tabel ini kita buat 2. Nantinya akan menambung ID user dan nama user group di sini. Kemudian kita go. Oke, di sini kita buat ID user group seperti ini. Kemudian integer di sini sudah pas. Ukurannya kita buat 11 ya. Kemudian kita geser ke sebelah kanan ini. Di sini ada null index, artinya kita atur dia sebagai primary key. Kemudian kita oke-kan aja atau kita go. Di sini ada AI comments, artinya auto increment, secara otomatis nanti ID-nya tidak perlu kita input ketika kita sudah membuat data atau menginput data dari program. Oke, di bawahnya ini kita buat nama user group. Ini kita buat nama user group. Untuk tipe data untuk nama user group ini kita buat varchar. Ukurannya kita buat 15. Sampai di sini tidak ada lagi pengaturan. Langsung kita save dari tombol paling bawah ini. Oke, ini dia user group. Di sini sudah ada 2 field ya, atau 2 kolom, ID user group dan nama user group. Kemudian langsung kita inputkan data dummy-nya. Jadi data dummy ini adalah data mentah yang kita input secara manual dari database ini atau dari tabel ini. Untuk menginput data dummy, kita klik tombol insert di sini. Seperti biasa, langsung kita buat ID user groupnya 1. Kemudian nama user groupnya kita buat di sini administrator. Oke, ini memungkinkan kita menginput sekali 2 ya. Kemudian ID user group yang kedua adalah resepsionis. Seperti ini. Kita simpan, go. Kita lihat di browse ya, browse seperti ini. Ini sudah ada record atau data 2 baris, ada administrator dan resepsionis. Kemudian kita akan buat satu tabel dengan nama user. Nah, tabel user ini akan menampung nama user, email user, telepon user, username yang dipakai, kemudian ada password, kemudian ada user group. Nanti user ini akan dipisahkan dengan beberapa jenis ID user ya, ada yang administrator, ada yang resepsionis, dan bahkan nanti di akhir program akan kita buat user dengan nama tamu ya.
Oke, berikutnya kita tambah sebuah tabel dengan nama user. Kita klik nama database kita, kemudian di bawah sini kita tambahkan di sini tabel baru ya dengan nama user. Seperti ini. Untuk fieldnya ini kita buat 7 kolom ya, sebanyak 7 kolom. Kemudian kita go. Ini dia banyak ya, ada 7. Di sini kita buat ID user. Ini ID user kita buat nanti primary key di sini, maka tipe datanya kita buat tetap integer. Kemudian ukurannya tetap kita buat 11. Kita buat di sini primary key, kemudian go. Kita atur sebagai auto increment. Field yang kedua itu adalah nama user. Ini kita buat tipe datanya varchar, ukurannya kita buat 50 contohnya ya. Jika teman-teman mau mengurangi juga silakan. Kemudian field yang ketiga ini kita buat email user. Ini tipe datanya juga varchar sama seperti nama user tadi. Ukurannya kita buat 50. Seperti tadi saya sampaikan, jika ingin teman-teman kurangi silakan, mau 30, 40, nggak masalah ya. Kemudian di bawah ini kita buat telepon user. TLP ya, disingkat TLP. Kemudian tipe datanya sama, kita buat varchar aja, ukurannya 15. Field berikutnya kita buat username user. Artinya ketika dia login nanti, username yang ditampilkan adalah bukan nama yang di sini tapi yang ini. Ketika login dia menggunakan username ini. Oke, tipe datanya sama saja, varchar. Ini untuk ukuran username user ini kita buat 255. Atau 100 saja kita buat ya, 100. Jika teman-teman buat lebih kecil juga nggak masalah. Kemudian password user, ini password user kita buat varchar juga, ukurannya 100 juga. Silahkan teman-teman berkreasi, mau buat 50, mau 40, 20 silahkan saja. Kenapa saya buat sampai 100? Supaya memungkinkan usernya lebih panjang ya. Tapi idealnya itu sebenarnya 50. Atau kita samakan aja di sini 50 saja teman-teman. Gak usah terlalu panjang. Setelah password user kita buat ID user group. Nah, di sini adalah field yang akan menghubungkan tabel user dengan user group tadi. Nah, pastikan di sini ukurannya sama supaya menghindari data yang tidak cocok, tidak sama ya. Kalau tadi kita buat ID user group adalah integer, maka di sini juga sama, harus kita buat integer. Nah, ini dia ukurannya tadi kita buat 11. Sama dengan yang ada pada tabel user group ini. Oke, kita save di sini. Nggak ada masalah, lancar aja. Ini dia ada 7 kolom atau 7 field ya. Langsung kita input data dummy-nya melalui dari tombol insert ini. Kita input di sini contoh ID usernya 1, nama usernya contoh Jonathan seperti ini ya. Kemudian email usernya jonathan@gmail. Oke, di sini teleponnya kita karangi aja ya. Kita sembarang nomor 0852 3333 488 sekian. Oke. Kemudian username-nya kita buat di sini admin. Password usernya admin. Kemudian ID user grupnya di sini kita buat 1, berarti dia sebagai administrator. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa ini adalah password. Jadi ketika membuat password ini kita usahakan bahwa passwordnya itu dienkripsi menggunakan MD5. Nantinya password ini tidak ditampilkan seperti ini tapi merupakan kode-kode angka ataupun kombinasi dengan huruf. Gimana caranya? Maka di sini kita buat di sini ada fasilitas MD5, kita geser. Ini dia. Fungsinya untuk mengenkripsi password yang tertulis di kolom password ini. Jadi nanti ketika kita simpan, passwordnya tidak lagi admin tapi sudah kombinasi angka dan huruf. Itu adalah hasil enkripsi dari MD5 ini. Oke, selanjutnya kita buat di sini record yang kedua adalah nama usernya Agnes contohnya, kemudian agnes@gmail.com. Telepon user kita buat sembarang saja 0813 66 88 99. Kemudian username user.
Nah, di sini kita buat contohnya resepsionis. Oke. Password usernya kita buat resepsionis juga. Ini langsung saya copy paste aja. Oke. Seperti yang di atas ini tadi, kita buat di sini MD5 ya, supaya dia di enkripsi. ID user groupnya ini kita buat 2, berarti dia sebagai resepsionis. Oke, kita go dari sini juga boleh, ini juga boleh, nggak masalah. Oke, go sini. Coba kita lihat hasil yang sudah kita sisipkan tadi menggunakan fasilitas browse ini. Pada tab browse ini sudah ada ya, Jonathan dan Agnes. Nah, di sini sudah ada 2 record. Jika teman-teman ingin menambah lagi, silahkan. Untuk contoh ini cukup kita gunakan 2 record aja sebagai data dummy. Nah, tabel berikutnya kita akan membuat sebuah tabel dengan nama kelas kamar. Gunanya kelas kamar ini artinya bisa saja satu kamar itu memiliki kelas yang berbeda-beda atau beberapa kamar memiliki kelas yang sama. Nah, contoh kelas 201, 202, 203 kelasnya adalah kelas suite. Nah, seperti itu. Jadi kita buat dulu sebuah tabel dengan nama kelas kamar. Kita klik lagi tombol ini atau kita klik di nama database kita. Kemudian di bagian bawah create table ini kita buat di sini kelas kamar. Oke, untuk kolomnya ini atau fieldnya ini kita buat sebanyak 2 kolom aja. Kemudian kita go buat di sini ID kelas kamar. Tipe datanya tetap integer. Ini ukurannya kita buat 11. Di sini jangan lupa kita primary key supaya tidak ada ditemukan data yang sama, supaya unik ya, tidak bisa datanya sama. Kemudian di sini kita buat nama kelas kamar. Di nama kelas kamar ini nanti contoh ada kamar suite, ada kamar deluxe, ada kamar superior, dan lain-lain. Ini ukurannya kita buat contoh 30 juga boleh ya. Atau kita tambah jadi 40, atau ada nama kelas kamar yang lebih panjang. Kemudian di sini kita save. Nah, ini dia ada 2 field di sini atau 2 kolom, ada ID kelas kamar dan nama kelas kamar. ID kelas kamar ini nanti akan direlasikan dengan tabel kamar. Jadi ID kelas kamar ini ukurannya 11, maka di tabel kamar nanti ukuran ini juga kita samakan menjadi 11. Langsung kita insert data dummy-nya. Sini 1 sebagai contoh ya. Kemudian kita buat di sini kelas suite. Di sini 2, di sini kelas deluxe. Seperti ini ya. Kita go seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, kita browse. Nah, jika kita ingin menambah lagi, silahkan kita tambah melalui tombol insert ini. Kita tambah di sini 3. Kemudian di sini ada kelas superior. Jika ingin nambah 4 di sini silahkan. Nah, jika ini hanya 3 kelas saja untuk sementara sebagai data dummy, langsung kita go dari sini. Oke, tambah dia ya. Kita browse. Di sini sudah ada 3 record untuk tabel nama kelas kamar. Tabel kelas kamar ini sudah ada 3, yaitu kelas suite, deluxe, dan superior. Nah, tabel berikutnya yang akan kita tambahkan adalah tabel kamar. Nah, tabel kelas kamar tadi akan direlasikan ke tabel kamar ini. Kita buat di sini create table kamar. Untuk kolom kamar ini kita buat sebanyak 6 kolom aja atau 6 field ya. Kolom dengan field di sini artinya sama ya, teman-teman. Kita go, di sini kita buat ID kamar. Sama seperti sebelumnya kita buat varchar ukurannya 11. Ini kita buat primary, ini kita go kan. Kita buat dia auto increment ya, otomatis. Kemudian nomor kamar. Nomor kamar ini menampung data untuk kamar ya. Contohnya nomor kamar 101, 201, dan lain sebagainya. Ini kita buat ukurannya cukup 5. Kemudian harga kamar. Harga kamarnya ini merupakan angka yang akan dihitung dan tidak boleh ada pecahan, maka integer atau big integer untuk tipe datanya. Di sini kita buat big integer. Big int di sini ukurannya 15 ya.
Selanjutnya fasilitas kamar. Fasilitas kamar ini menampung data-data atau karakter yang berisikan fasilitas dari kamar kita. Ini kita buat ukurannya teks saja ya, jangan varchar, supaya lebih bisa menampung data atau karakter yang lebih banyak. Ini untuk teks ini tidak perlu kita atur, otomatis nanti. Selanjutnya status kamar. Status kamar ini gunanya untuk menjelaskan apakah kamar itu sudah dipesan atau sedang ditempati oleh tamu. Jadi nanti ketika kamarnya sudah ditempati tamu, sudah check-in, maka ada keterangan atau bercetak merah atau cetak tebal pada program nanti. Nanti akan kita atur. Di sini kita buat integer aja, kemudian 2. Dia nanti statusnya 0, 1, dan 2. Jika dia 0 belum dipesan atau tersedia, jika 1 sudah check-in, dan jika 2 sudah check-out. Kemudian di bawah status kamar ini kita tambahkan ID kelas kamar. ID kelas kamar. Ini integer, kita samakan dengan ID kelas kamar yang ada pada tabel kelas kamar. Jadi ukurannya ini adalah 11. Oke. Lanjut kita save dari bawah ini. Ups, di sini ada kesalahan pada ID kamar. Coba kita cek di ID kamar ya. Oke, ini dia nggak boleh varchar, dia harus integer. Oke. Di sini sudah primary key, kemudian auto increment. Kita save. Oke, berhasil. Di sini ada sebanyak 6 baris kolom ya. 6 kolom atau 6 field. Langsung saja kita input data dummy-nya dengan tombol atau tab insert ini. Oke, di sini ID-nya coba kita buat 1, nomor kamarnya coba 101 sebagai contoh di sini ya. Harganya itu kita buat 700.000. Di sini untuk fasilitasnya boleh kita buat fasilitas yang lengkap. Fasilitas lengkap, televisi, kemudian apa lagi ya? Coba sebagai contoh kita buat free wifi, dan lain-lain ya. Silahkan teman-teman untuk membuat fasilitas kamar yang banyak di sini supaya keterangan ini bisa mendeskripsikan kondisi kamar yang sebenarnya. Oke, saya buat hanya sesimpel ini, tetapi nanti teman-teman silahkan dilengkapi sampai sebanyak mungkin ya. Kemudian status kamarnya ini kita buat status kamarnya masih 0, artinya kamar ini masih tersedia dan belum ditempati. Kemudian ID kelasnya kita buat contoh di sini 1, contohnya ya. Oke, yang kedua di sini kita buat 102 sebagai contoh. Kemudian harganya ini kita buat 700.000 juga. Di sini untuk fasilitas ini juga saya copy paste. Silahkan teman-teman berkreasi tentang fasilitas kamarnya di sini. Ini hanya contoh saya buat ya. Kemudian di status kamar ini saya buat 0, artinya belum ditempati dan belum dipesan. Untuk ID kelas kamar kita buat juga kelas 1 ya, ID-nya. Oke. Di sini coba saya buat di sini sampai 9 ya. Go. Oke. Tambah lagi ya. Tadinya hanya 2 saja, 2 record saja. Di sini sampai 9. Ya, ini adalah yang ketiga ya. Record yang ketiga kita buat di sini 103 karena sebelumnya di sini sudah ada 101. Kemudian ada 102, ada 103. Oke, di harga kamar ini kita bedakan. Kita coba di sini harganya sudah 600.000. Nah, untuk fasilitas saya copy paste saja ya teman-teman. Silahkan ditambah lagi. Statusnya masih 0, kemudian ID kelas kamarnya tetap kelas 1. Kemudian yang keempat di sini kita buat 104. Kita anggap pada lantai 1 itu ada sebanyak 5 kamar sebagai contoh. Harganya tetap 600.000. Ini fasilitasnya juga sama saja kita buat. Ini juga masih 0, status kamarnya belum dipesan dan belum ditempati. Untuk ID kelas kamar ini tetap kita buat 1. Yang kelima, ini kamar yang kelima adalah nomor kamar 105. Ini harganya kita buat tetap 600.000. Sini
fasilitasnya. Kemudian statusnya masih 0, ID kelasnya ini tetap kelas yang pertama ya. Yang keenam ini ada kita buat kamar di lantai 2. Anggap kamar hotel kita ini ada 2 lantai. Ini kamar 201. Berarti lantai 2 nomor 1 ya, 201. Ini harganya 500.000. Fasilitasnya silakan teman-teman tambahi juga. Ini statusnya tetap belum dipesan, masih tersedia. Harganya, untuk ID kelas kamar kita buat kelas kamar yang ketiga sebagai contoh. Kemudian ini yang ke-7 ya. Ini tadi sudah 6, ini yang ke-7. Kita buat sampai 9 kamar nanti. Di sini nomor kamarnya 202. Ini harga kamar 500.000. Deskripsi atau fasilitas kamar ini masih 0. Kemudian ini kelas yang ketiga di 8. Nomor kamarnya 20 berapa tadi ya? Ini 202, ini 203. 203. Harga kamarnya ini kita buat 500.000. Ini juga fasilitasnya, statusnya masih 0. Kemudian ID kelas kamarnya ini adalah ID kelas kamar yang kedua sebagai contoh. Kemudian ini yang keberapa ini? 8, ini yang ke-9. 9 kamar ya. Kita buat di sini. Ini tadi 203, ini 204. 204. Harganya 500.000. Deskripsi fasilitasnya seperti ini. Ini statusnya tetap kita buat 0, artinya masih tersedia, dan kelasnya adalah ID kelas nomor 2. Oke, sampai di sini sudah ada 9 kamar. Ini dia. Langsung kita go dari sini. Oke, di sini nggak ada merah, 9 baris kamar sudah di input ya. Kita klik dari browse ini. Ini dia ada 9 record. Ada 101, 102, 103 dan sampai kamar 204. Ada 9 kamar. Semua statusnya sedang kosong dan tersedia. Nah, itu dia sampai di tabel kamar. Berikutnya kita buat tabel kamar gambar. Kamar gambar ini nantinya akan berfungsi untuk menampung gambar-gambar pada salah satu kamar. Artinya bahwa satu kamar bisa saja memiliki gambar lebih dari satu. Sebagai contoh, ada kita buat nanti gambar kamar mandinya, gambar tempat tidurnya, gambar lobinya jika punya lobi dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan satu kamar itu memiliki 4 atau 3 gambar sekaligus. Artinya bahwa gambar-gambar ini nantinya akan menjelaskan kepada calon tamu, oh ini kamarnya fasilitasnya lengkap. Tempat tidurnya twin bed, ada yang single bed dan lain sebagainya. Ada nampak di situ nanti, oh televisinya ukurannya lebih besar. Nah, kita buat lagi satu tabel dengan nama kamar gambar ya. Jadi menampung gambar-gambar tadi. Kita klik tes UKK, buat lagi sini di bagian create table jendela paling bawah. Di sini adalah kamar gambar. Oke, untuk kolomnya kita buat di sini kolomnya cukup 3 saja yang berisi ID kamar gambar, nama kamar gambar dan ID kamar. Oke, kita go. Di sini langsung kita buat ID kamar gambar. Tipe datanya tetap integer. Di sini ukurannya kita buat 11 juga. Di sini kita buat primary key. Kita buat auto increment juga. Kemudian di kolom yang kedua kita buat nama kamar gambar. Seperti ini. Di sini kita buat varchar. Ukurannya kita buat contoh 40 sebagai contoh jika nama file gambarnya itu agak panjang supaya lebih bebas ditampung pada file ini. Nah, jika teman-teman sebelum mengupload gambar ingin mengubah namanya supaya singkat terlebih dahulu, boleh ini dikecilin jadi 10 atau 12 dan lain sebagainya. Silakan berkreasi teman-teman. Di bagian ID kamar, ini akan kita relasikan dengan ID kamar yang ada pada tabel kamar. Ini tetap integer, di sini ukurannya tadi 11. Oke, kita simpan. Kemudian di bagian insert ini kita klik. Kita tambahkan di sini sebanyak beberapa kamar ya. Sebagai contoh di sini ada beberapa kamar yang saya sudah sediakan gambar-gambarnya. Ada kamar 101, 102 ya, di sini 103 dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa gambar. Silakan teman-teman untuk membuat gambarnya dengan menuliskan secara benar nama file yang ada di folder ini, di folder
yang saya berikan ini untuk di database-nya ini. Coba kita buat di sini ID kamar 1 itu 101 ya, 101. Kemudian di sini bukan 101 ya. Nama kamarnya ini contoh, di sini kita masukkan nama filenya. Nah, di sini tadi nama filenya adalah 101-1. Ingat ekstensinya di sini ada JPG. Ini dia JPG. Dibuat di sini, buat di sini kamar 101 garis penghubung 1. Artinya gambarnya yang pertama ya, titik JPG. Di sini jangan salah menyebutkan ekstensinya. Jika JPG silahkan dimasukkan JPG. Tetapi jika PNG silakan juga dimasukkan PNG. Oke. Kemudian ID kamarnya kita buat ID kamar nomor 1. Jadi khusus untuk kamar nomor 1 ya. Kemudian di sini ID-nya 2. Nama kamar gambarnya di sini kita masukkan contoh 102.1.jpg sebagai contoh. ID kamarnya ID kamar nomor 2. Berikutnya kita tambahkan sebanyak 12 gambar. Sebelumnya sudah kita tambahkan sebanyak 2, berarti 10 gambar lagi yang perlu kita tambahkan sesuai dengan yang ada pada folder ini. Di sini ada 12 gambar ya, karena ada beberapa kamar tertentu yang gambarnya lebih dari 1. Oke, langsung kita buka lagi. Di sini kita tambahkan 10 baris lagi, 10 baris data, karena di sini sudah ada 2, jadi totalnya nanti akan menjadi 12 ya. Kita klik go yang di sebelah sini ya. Kalau di sini kita klik artinya kita sudah selesai untuk menginput recordnya. Nah, yang kita klik adalah yang di bawah sini. Artinya kita akan menambah baris seperti ini supaya kita bisa menambah recordnya lagi atau menambahkan gambar-gambar lagi. Kita klik go. Nah, di bawah ini sudah tampil. Kita geser. Ini sekarang ID-nya yang ketiga. Kita buat gini ya. Kemudian di sini tadi ada 102, ada 103 berarti di sini. Coba kita buat kamar ini, nanti kita copy aja ya, 1031.jpg. Apakah JPG ya? Coba kita cek di sini. Yang ketiga ini 103. Nah ini apakah dia JPG? Kita lihat propertiesnya. Ops, di sini ternyata PNG ya teman-teman. Kita ganti lagi di sini. Berarti dia titik PNG. Oke, ini ID kamarnya ini adalah ID kamar nomor 3. Selanjutnya ini nomor 4 ID-nya. Kita buat di sini kamar 104 ya, 104 garis 1 titik JPG. Oke, ini jelas ID kamar nomor 4. Yang ini ID-nya kita buat nomor 5. Nama kamarnya ini kamar 105 ya. 105 1 titik JPG. Ini juga ID kamarnya nomor 5. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 ini kita buat, karena ini sudah 5 kamar ya, kita buat lantai 2 berarti 201. Kamar 2011 titik JPG. Selanjutnya ID kamarnya jelas ID kamar nomor 6. Selanjutnya yang nomor 7 nih, kamar nomor 7 kita buat kamar 202 karena masih di lantai 2. 202 titik JPG. Coba kita lihat di sini apakah 202 ekstensinya adalah JPG. Kita buat di sini. Kita properties. Nah, ternyata PNG ya. Kita ganti di sini PNG. Tidak lagi JPG. PNG. Ini 7. Artinya ID kamar nomor 7. Selanjutnya nomor 8 di sini. Kita buat kamar 2031 titik JPG. Kita buat ID kamarnya di sini. ID kamar yang ke-8. Kita tambah di sini 9. Sini kamar 2041 titik JPG. Selanjutnya ini 9. Sini kita buat 10. Ini 10 ya. 10. Coba kita buat di sini kamar 102. Artinya kamar 102 ini gambarnya lebih dari 1 ya. Titik JPG. Oke, ini kita buat kamar nomor 2 ya. Oke. Coba kita langsung go dari sini.
atau dari sini pun boleh ya. Go di sini ya. Coba kita browse. Nah, di sini sudah ada 10 kamar ya teman-teman. Ini ada 102 ops. Ini perlu kita ganti nih ya. Ini perlu kita ganti. Ada kesalahan sepertinya nih, nama kamar gambar. Ya. Tapi nanti saja ketika kita buat programnya nanti akan ketahuan bahwasannya gambar ini tidak bisa di-load atau tidak tampil pada program kita. Oke, kamar berikutnya, tabel berikutnya akan kita buat tabel reservasi. Tabel reservasi ini sama dengan tabel pemesanan ya teman-teman. Jadi ketika tamu itu ingin memesan kamar akan disimpan pada tabel reservasi ini. Oke, kita klik di sini. Buat di sini lagi reservasi. Untuk kolomnya ini kita buat sebanyak 8 kolom ya. Kemudian kita go. Oke, langsung kita buat di sini ID reservasi. Ini tipe datanya integer, kemudian ukurannya kita buat tetap 11. Di sini kita buat primary key. Seperti biasa kita buat auto increment ya. Kemudian nama reservasi. Jadi siapa yang memesan? Di sini kita masukkan, ini kita buat varchar, ukurannya cukuplah 30 ya. Kalau mau ditambah silahkan. Kemudian ada nomor telepon reservasi. Jadi siapa yang memesan, tentu kita harus minta nomor teleponnya. Di sini kita buat varchar aja, kita buat 15 ya. Setelah telepon reservasi kita buat alamat reservasi. Ini alamatnya si tamu ya. Ini coba kita buat 50. Setelah alamat reservasi kita buat tanggal reservasi masuk. Nah, jika di sini ada tanggal reservasi masuk, maka ada tanggal reservasi keluar. Langsung aja kita copy paste ya. Di sini kita buat date. Kenapa date? Supaya bisa langsung membaca format tanggal ya. Di sini ada date. Khusus untuk tipe data date ini kita tidak perlu mengatur ukuran di sini, secara otomatis nanti akan ditentukan oleh aplikasi MySQL ini. Kemudian ID kamarnya kita tentukan di sini ID kamarnya 11. Selanjutnya kita buat status reservasi. Nah, status reservasi ini fungsinya untuk menampung apakah reservasi atau pemesanan ini sudah check-in atau sudah check-out. Jadi jika dia masih 0, maka dia belum check-in. Jika 1 sudah check-in dan jika 2 sudah check-out. Oke. Selanjutnya kita save di sini. Selanjutnya langsung kita input data dummy-nya dari insert ini. Ini yang pertama kita buat aja 1 di sini ya. Kemudian nama reservasinya kita buat contohnya ya. Nama reservasi si Bagus sebagai contoh. Kemudian telepon reservasinya telepon reservasinya ini kita buat sembarang aja. Ini asal-asalan aja ya teman-teman. Kemudian alamatnya kita buat sebagai contoh Jalan Ring Road. Ring Road. Nah, untuk tanggalnya ini coba kita buat tanggal 7 bulan Maret. 7 bulan Maret ini. Oke, kemudian tanggal reservasi keluarnya ini kita buat tanggal 8 sebagai contoh. Di sini kita buat ID kamarnya ini, kita buat ID kamar 1, status reservasi sebagai contoh ini ya. Coba kita buat 2. Kemudian di sini ada ID reservasi yang kedua. Kita buat namanya di sini adalah Maradona. Ini sebagai contoh saja teman-teman, silahkan berkreasi sesuai seleranya. Jika mau buat nama masing-masing juga silahkan. Telepon reservasi saya buat sembarang aja. Sini tuh alamatnya coba saya buat Jalan Jamin Ginting. Oke, di sini tanggalnya ini saya buat contoh tanggal 9 bulan Maret. Dia keluarnya di tanggal 11 seperti ini. Kemudian ID kamarnya ini saya buat ID kamar 7 ya, berarti di lantai 2 ini. Untuk status reservasi saya buat di sini contohnya tetap 2 contoh ya. Oke, di sini kita buat go. Oke, saya browse. Di sini sudah ada sebanyak 2 record. Data dummy-nya silahkan ditambah ya teman-teman. Untuk sebagai contoh ini cukup saya buat seperti ini, nanti silahkan dibuat sampai 5 atau 10 record. Oke, tabel yang berikutnya adalah tabel reservasi pembayaran. Oke,
tabel reservasi pembayaran ini nantinya kita buat atau kita gunakan ketika si tamu mau check out ya. Ketika tamu mau check out, nanti datanya disimpan pada tabel ini. Kita klik di sini. Coba di bagian bawah ini kita buat reservasi pembayaran. Ini kolomnya ini kita buat 6 kolom saja. Langsung kita go. Di sini ada ID reservasi pembayaran. Jika kalian ingin mempersingkat silahkan, tergantung kebiasaan ya teman-teman. Sini 11 saya buat di sini primary key. Ini go. Oke, lanjut lagi di sini tanggal pembayaran. Di sini kita pilih date. Sini nggak usah dikosongin aja. Kemudian di sini telepon, nominalnya ya. Kita buat nominal pembayaran. Dia bayarnya berapa harusnya kan gitu. Karena ini adalah berbicara tentang rupiah, boleh kita buat integer, boleh juga big integer. Nah, di contoh ini coba saya buat integer aja dulu. Nanti ketika ada masalah, coba kita ganti menjadi big integer. Tergantung kebutuhan kita ya. Di sini coba saya buat 11 saja. Nominal pembayarannya 11 digit. Kemudian ada uang bayar, artinya dia bayarnya berapa. Nanti tentu ada uang kembali. Jadi kita buat sini kembaliannya juga kita simpan aja. Kita buat 11. Terakhir ini adalah ID reservasi. Artinya ID reservasi mana yang akan membayar atau check out ya. Di sini kita buat 11. Oke, langsung kita save dari bawah sini. Oke, ini dia. Sudah ada ya, teman-teman. Ada sebanyak 6 kolom. Langsung saja kita input data dummy-nya dari sini. Coba sebagai contoh di sini kita buat ID pembayaran 1, tanggalnya kita buat di sini tanggal 8 ya, tanggal 8 Maret. Sini. Kemudian nominal pembayarannya kita buat 700.000. Dia membayar 700.000 juga. Nah, kembaliannya tentunya di sini adalah 0. Kemudian ID reservasi 1. Oke. Yang kedua di sini kita buat tanggalnya adalah tanggal 11. Karena tadi tanggal keluarnya ada di reservasi 2 itu tanggal 11 ya. Nominalnya kita buat di sini 1 juta contohnya karena dia 2 hari. Dia membayar 1 juta juga. Jadi tidak ada kembalian. Di sini kita buat 0. Kemudian ID reservasinya adalah reservasi 2. Coba langsung kita simpan. Di sini sudah ada sebanyak 2 record data dummy dari reservasi pembayaran ini. Artinya bahwa yang direservasi tadi dua-dua sudah check out ya. Seperti itu ceritanya ya. Jadi untuk contoh kali ini saya sudah memberikan contoh database untuk aplikasi pemesanan hotel nanti. Lengkap dengan data dummy-nya. Jika teman-teman ingin menambah data dummy-nya, beberapa record lagi ditambahkan, silakan sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi tidak terpaku dengan record atau data dummy yang saya berikan. Tetapi alangkah baiknya karena ini adalah sebagai tutorial, silakan teman-teman mengikuti dan tinggal menambahkan record-record berikutnya. Sampai di sini untuk video tutorial saya kali ini. Selanjutnya nanti pada video berikutnya saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan aplikasinya. Simak terus video-video dari saya, jangan sampai ketinggalan. Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share pada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.